Nah, lawan Fanny waktu lawan Fanny. Iya. Ya. Oke, Terus gimana ini? let's see ya. Berarti untuk drafting phase-nya kali ini, siapakah yang akan di first pick? Dan itu dia, sudah ada Hilda yang muncul juga langsung ke arah banning dari RRQ Hoshi. Oke. Ingat ya, ini awal-awal ya, balik lagi dengan crucial momennya di 2 menit, bukan di turtle loh bahkan ya, tapi 2 menit awal. sebelum turtle spawn. Itu menjadi titik utama waktu tadi RRQ Hoshi mereka pincang. Terutama ini pressure-nya ke Sutsujin gak sih sekarang? Ya, karena melihat memang mungkin dia yang paling harus di pressure ya. Iya. Kalau kita bicara gold laner-nya nanti nih, mid atau late game-nya baru ketemu. Masih ada waktu lah. Masih ada waktu, yang penting urus dulu nih di early game threat-nya nih yang paling Iya. banyak siapa. Ya, early game lagi ya jawabannya ya. Karena emang melihat bagaimana RRQ Hoshi yang dari tadi selalu kerepotan untuk di 2 menit awal ya. Ketika apalagi sebelum adanya turtle, ini kayak jadi kendala yang masih harus di-solve secepat mungkin. Kalau seandainya 2 menit awalnya pun bener-bener terulang kembali nih, berarti recovery mereka yang harus lebih cepat. Iya. Apakah mereka akan bermain kembali dengan play around Bruno? Karena ya Matilda-nya udah di ban, mereka akan tetap berkutat dengan Fredrin, asalkan mungkin covernya mungkin lebih hidup sekarang. Jadi mereka nggak bakal kehilangan momentum agar Fredrinnya tetap bisa kontes turtle 1. Sayangnya the best cover for Bruno-nya udah tiban ya di Matilda ini. Tapi masih ada opsi yang banyak lah untuk Idok sendiri. Bahkan Alpha. Ini ada beberapa. Apakah ini bakal menjadi pertanda kalau misalkan sekarang Liquid malah nggak mau main Glue, tapi mainnya Povius? Suyo langsung. Oke, dia mau mengamankan early game tempo turtle dengan adanya Soul Saver Retribution, tapi Bruno diamankan dan Glue bahkan. Keluar ini dia. Akhirnya. Oke, pertanyaannya adalah apakah Vexana atau bahkan Faramis akan dibawakan? Loh iya. langsung If Oh Eve ya. Yves dan Povius. Oh, menarik ya. Udah hero power, udah Langsung ya. Ini hero power aja. Padahal Dylan nggak terlalu bagus ya Fizz ke lawan Blue ini ya. Ya, tapi lagi-lagi ini adalah Povius Dairon, manusia Ya, ungu. manusia ungu ya. Ini udah main ke ranah hero power dan Joy. Nah, ini dia matchup yang sempat diperbincangkan sama Nevin. Head to headnya Apa ya. jadinya kalau seandainya pertukaran hero-nya akan diubah? Tapi ya Franco di ban, Tigreal juga mungkin akan di ban. Ya, Tigreal sih jadi kunci sebenarnya di sini. Harusnya. Ya, karena ya Joy tanpa Purify akan bisa langsung diambil dengan Implosion juga. Tapi kalau nggak ada Tigreal, kayaknya Ruby pun bukan masalah sih kalau mau dipegang kembali. Ruby. Aku penasaran satu hal sih. Ya skill Angela. Ya, skill Angel lah. Karena Joy Possible banget. udah cukup banget gitu loh untuk magic damage-nya. Kalau main True Favian emang itu identitasnya tim Liquid ID dari mereka regular season kan. Iya, betul sekali. Dan sekarang ditutup dulu nih untuk chipnya. Karena takutnya tiba-tiba ada Leonin masuk portal kan. Ini Joy masuk portal udah 4 stack ya kan, tiba-tiba keluar dengan Electrifying Beats. Dikejar pasti semuanya. Oke. Berarti ini kita ngelihat biasanya buat ngelawan Joy juga itu ada Fredrin kan. Cuma sekarang udah gak bisa dipakai nih buat Fredrinnya. Suyo. Ya, sudah ada Suyo dan juga udah buka Poveus kalau tidak di-expilin. Jadi mereka butuh sebenarnya untuk hero yang bisa memegang nih biar Joy-nya nggak terlalu leluasa juga sebenarnya. Beatrix aja masih ada. Matrix aja. Biasanya kan Tapi kalau tipis banget sih. iya, kalau mau ngeburst glue juga kan pakai Bennett Rage sering banget kan. Iya. Wait a minute, gimana kalau seandainya Tigreal-nya diambil sama TLID? Mereka nggak ban gitu Tigreal-nya. Dan sekarang mereka ban ke Harit. Alright. Gimana kalau Tigreal-nya ternyata malah diambil sama TLID? Ya bakal serem sih. Lumayan serem loh karena Suyo juga bakal kepegang kan. Opsinya jadi langsung hilang ya. Poviusnya bisa kepegang, Suyo-nya juga bisa kepegang. EXP-nya ini benar-benar kayak akan ngejawab banget nih untuk glue-nya. Ya benar bahkan kayak Khalid pun masih available loh. Iya. Dimana untuk early damage kan di early game cukup berasa lah. Wah, tapi kalau misalkan Khalid dibawakan oleh Idok ya let's say dan melawan Tigreal, tiga-tiganya malah bisa ditangkap. Tuh. Tapi kayaknya kalau Tigreal tuh bukan identitasnya Widdy yang bener ya. Bener-bener Iya. langsung yang initiate gitu ya. Iya. Winlock dan juga nggak terlalu mungkin sama Joy yang bisa keluar masuk. Ada dia, Khalidnya di ban. Khalid yang di ban. Yep. Dia nggak mau early game-nya diganggu ya. Karena bahaya banget sih buat Khalid. Siapapun yang lewat nanti bisa tercicil juga. Terus dia sustain banget kan. Kayak banyak source skill yang pasti dipaksakan keluar dengan quicksand kan. Iya. Dan ini opsi untuk mid lane-nya juga masih terbuka ya. Mana dulu nih mau diambil? Angela Itu, terus Pil mungkin. Atau kalau enggak ini Oh. ini Haskiel. Mereka second pick ambil yang terakhir seperti biasa. Kagetin aja dulu. Oh. Karena Angela tapi masih bisa di flex ya om. Betul. Iya. Karena Widdy juga, Nggak- iya, Mid Widdy juga roam ya. bisa.
Angela tapi banyak magic sih. Defense dengan magic. Rafaela buat keluar RWM ditambah Wow, itu terlalu kompleks kayaknya itu. Itu terlalu jauh banget. Enggak. Hanya sekedar untuk keluar ya dari kotak if-nya. Cepet banget. Ranger dan Belerik. Oke. Jawaban yang tentunya pernah dibawakan juga oleh tim Spirit ya. Ketika berhadapan dengan Joy, Belerik adalah jawabannya. Dan sekarang adalah hero yang akan dibawakan oleh Widhi tentunya. Iya. Akan menuju kepada hero depan. Tapi apakah Pick Valentina ini adalah merupakan sebuah tindakan preventif ya? Karena mereka tahu gitu loh, kalau misalkan RRQ bakal ambil Beleriknya, jadi mereka bakal copy dengan Valentina. Nah, ya bisa di copy ada 2 kan. Lebih berdamage. Ya ada World juga diambil. Dan aku ngeliatnya Arky Hoshi mereka lack of damage loh sebenarnya. Iya. Mereka mengandalkan sekali Granger dan mereka nggak boleh kalah early game om. Ya. Mereka bawa Granger Suyo, ini udah 2 hero dominan di early game. Dari lastnya nih ya, berarti hero-nya Widhi nih sekarang nih. Oke, last pick. Dan itu dia untuk jawabannya. Ada Carmilla. Last prediction, Chevin. 3-0. KB. TLID bagus banget draftnya. Dan juga Mawa. 3-0. Oke, so itu dia untuk prediction dari para analis dan juga panelis. Jadi langsung aja kita serahkan kepada para caster, Papulung dan juga Owl. Wow, semuanya mengarah ke tim Liquid Ideal. Tapi bisa aja prediksi itu just Prediksi hanyalah prediksi. Betul, makanya ini tapi perlu diingat match point buat tim Liquid ID. Betul sekali. 2-0 sudah didapatkan oleh tim Liquid. Satu kemenangan ini akan menurunkan RRQ ke lower bracket. Oke, kita akan lihat eksekusinya akan seperti apa ya. Ya. Karena sebenarnya kalau ngelihat dari Belerik yang digunakan untuk bisa mengantisipasi dari Joy. Betul sekali. Jadi kita lihat apakah RRQ bisa memperkecil ketertinggalannya, lalu mungkin nanti akan membalikkan keadaan sampai ke akhir dari matchnya, atau prediksi dari para panelis akan terjadi. Kalau misalkan kita lihat ya, di bawah tuh ada bintang tulisannya term and condition apply. Ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Dan syaratnya RRQ harus menang early game-nya dulu. Ya. Makanya susah sih kalau misalkan dikasih lagi early game untuk tim Liquid ID. Oke, tapi akan kita lihat nih bagaimana pattern farming yang akan dilakukan oleh Favian dan juga Sujin. Tapi Widhi di tengah. Widhi dengan satu revitalize yang dibawa dan Idok. Wow, kita tahu ya, Belerik apabila dengan pension sakit parah loh, ataupun tebal banget. Tapi dengan revitalize oke, cuman sekarang Aran mencoba untuk bisa memaksakan keadaan ke masuk ke dalam dari outer turret. Ini ngeri banget ya. Aran nih. Aran. Ini pakai vitality. Ya kan? Ngeri banget sih dia pakai breath smite juga. HP-nya tumbuh lagi. Walaupun Darren juga punya emblem fighter ya yang dibawakan, Brave Smite, begitupun dengan adanya Festival of Blood. Ya. Sama-sama ada movement tambahan juga, Warrior's Blessing dan juga agility. Namun masih ya beradu aja sih, sama-sama punya durability tinggi juga. Sementara di arah bottom lane 1v1 kembali terjadi untuk gold lane yang dibiarkan mandiri. Yap, dibiarkan saja mandiri ya. Kalau tidak salah dari game pertama, kedua, baru game kedua tadi ya ada rotasi ke gold lane di awal-awal. Dikit juga. Dikit doang dari SKL tuh. Weset dihajar Idoknya di pagi-pagi, tapi Idok masih berhasil bertahan. Ada Sujin tadi udah mulai mendekat. Hanya saja dari pergerakan Darren tidak akan membuat Favian bisa kabur dari tersebut. Tapi ternyata Favian yang masih berhasil selamat dan juga kabur. Namun Idok udah mengeluarkan refleks dalam tubuhnya. Rins terkena efek stun tadi, membuat dirinya pun terhambat. Dan hadirnya Widhi juga, tapi Skylar kayaknya mulai harus dipukul mundur nih ya. Sebenarnya dari segi range-nya juga ini sebenarnya sama-sama punya range yang jauh. Tapi kan secara damage konstannya bisa lebih dipegang sama Bruno. Oke. Sementara sekarang dari Rins, Idok, mereka sudah mulai mendekat ke area dari turtle-nya. Dan Joy sepertinya akankah berani? Berani loh dia, oke. Favian, bukan menjadi pilihan yang tepat apabila tadi memaksakan keadaan. Nah ini awal yang baik buat RRQ Hoshi. Mereka dapetin turtle-nya, mereka menangin early-nya juga. Dan gak yang keburu-buru untuk ngeladenin teamfight kayak tadi. Betul sekali. Jadi ini jadi modal awal juga untuk RRQ Hoshi. Mereka bisa bounce back lah di game kali ini. Karena mengingat ini adalah match point. Kalau misalkan mereka kehilangan pula game ini, mereka harus berjuang melalui lower bracket. Yep, lower Dimana bracket. matchnya tuh jauh lebih panjang dan juga lebih krusial. Karena sekali kalah, pulang. Matchnya banyak banget tahu kalau di lower bracket itu capek. Tiap hari main ya terus. Tiap hari, setiap hari overthinking. Sekali kalah. Tiap hari eval. Hah? Ya pasti dong, semuanya pasti mau menang mau kalah pasti ada evaluasi. Ya. Agar jauh lebih baik lagi ke depannya juga. Dan sekarang tempo yang dipegang sama RRQ Hoshi ya, mereka bakal coba untuk mengkonversikan lagi nih
keunggulan di early game ini untuk langsung invade ke arah jungle-jungle kah? Karena lihat Idoknya yang sekarang menguasai area vision. Yap. Sementara sekarang di bagian bawah ya, Granger dan juga Carmilla mereka berjalan bersamaan. Widhi udah mulai akan menemani sesaat. Namun Aran sejauh ini belum ada gangguan yang emang benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Malahan sekarang Dairon mendapatkan gangguan dari Favian yang mendadak hadir langsung guna untuk bisa mengantarkan damage-nya. Tapi Dairon terlalu kuat. Dan ini dia hero yang ungu ya, bisa dikatakan juga Dairon begitu mengerikannya. Manusia ungu kan dia. Manusia ungu bener, jadi bakal susah banget pastinya untuk bisa hancurkan gitu loh di awal-awal game kayak gini. Widhi masih bisa menggocek dan Widhi masih berhasil masuk ke dalam satu outer turret. Yap, karena tadi yang bergerak di atas juga damage-nya masih belum cukup ya. Fabian juga masih belum punya item-item yang mumpuni dan Scalar. Dan begitu pun dari Sutsujin, 2 Hunter Strike diselesaikan bersamaan. Berbeda dari 2 game sebelumnya, tidak ada point kill sejauh ini. Belum, nah ini resetnya beda. Karena Kyoshi juga jauh lebih tenang ya sekarang ya, nggak mau yang terlalu terburu-buru juga. Dan mereka menangin objektifnya sih, itu yang paling penting. Tadi kayak turtle pertama mereka dapetin, setupnya juga bagus banget juga. Jadi itu yang harus dipertahankan dan ini pun yang terjadi. Oke, sementara sekarang Widhi-nya akan bersiap masuk ke dalam area dari Turtle itu sendiri. Masih terlalu jauh beberapa pemain dari tim Liquid dan mereka merelakan Turtle itu kembali. RRQ OC sekarang dalam masa untung yang begitu nikmat. Yap. Dan emang gak ada upaya kontes ya dari tim Liquid ID. Mereka cuma mengintip aja dan membiarkan Faviannya dapetin purple buff terlebih dahulu. Wah, Iron Shiki juga siap untuk bisa mengantarkan damage backupan, tapi Skylar terus menghujam dengan satu Death Sonata. Terkena lagi karena Widhi. Ada satu real war manipulation langsung dikeluarkan, tapi ternyata untuk kali ini ada real war manipulation balasan yang udah langsung dikeluarkan dan Curse of Blood-nya tadi connect karena Idok. Dan juga beberapa pemain lainnya. Coba lihat Aran pun langsung hadir untuk bisa membalaskan keadaan. Ada 2 player sekarang yang tumbang dari RRQ. Di mana Skylar tidak akan bisa membantu rekan-rekannya lagi. Coba lihat pergerakan dari Aran. Riznya berhasil lanjut dihancurkan dan sekarang Dairon tertinggal sendirian. Dairon hanya menyisakan Sutsujin, untungnya Idok sudah respawn. Dan juga Favian ini benar-benar selamat loh. Dia tadi benar-benar tabrak ke arah belakang, dia incar ke arah Skylarnya. Dan dia masih bisa dive out. Dan titik balik untuk tim Liquid ID. Kembali terlihat bagaimana mereka dapetin 4 poin kill dan bahkan turret di arah bottom lane juga berhasil untuk dihancurkan. Wah, sekali ngebalesin dengan 2 turtle yang hilang, 4 poin kill. Bahaya. Plus 1 turret. Wah, ini berbahaya untuk RRQ Hoshi. Karena di saat Arannya join the fight ini PR banget buat numbangin Aran. Siapa yang bisa numbangin Aran secara cepat? Yap, sejauh ini tidak ada yang benar-benar bisa menumbangkan Aran secara cepat. Dan itulah yang sedang dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Mereka sekarang dalam tempat yang cukup unggul. Walaupun hanya ratusan dari golnya aja, tapi setidaknya mereka sekarang unggul. Di atas kosong, tapi ada pergerakan Favian mungkin yang akan mendekat ke area dari wave minion tersebut. Yap. Dan ini benar-benar harus gimana caranya menanggulangi Aran sih. Kayak damage dari Skylar sih gak cukup sih. Yap. Ya kan kayak dia kan lebih ke Rhapsody, main yang poke dari jauh juga. Untuk instant kill atau punya yang namanya true damage itu kan gak ada gitu loh, susah juga. Dan ya, Turtle udah muncul. 2 turtle untuk Yoshi dan gak akan dibiarin sih harusnya. Baru sekarang mereka akan kontes karena ada turtle. Coba lihat Arannya menjadi orang terdepan, mengusir karena 2 player total. Aran, siapa yang akan menjadi korbannya? Idok melihat dari kejauhan, tapi Curse of Blood dari Widhi ini harus diwaspadai loh. Belum terlihat ya sebenarnya combo Curse of Blood-nya, tapi Turtle tidak akan dibiarkan oleh tim Liquid ID. Mereka bakal coba untuk memancing keributan. Oke, sementara Iron Shiki di bagian belakang dengan stack yang begitu penuh dan juga Yeskiel udah mengeluarkan kembali. Ada 2 real one manipulation langsung dikeluarkan di tempat yang sangat-sangat bersama. Ada sekarang Riznya pun menjadi korban satu terakhir. Favian pun langsung tumbang. Idoknya pun langsung menghilang dan RRQ mendapatkan keuntungan menumbangkan 3 player. Walaupun sama-sama 3 player, tapi setidaknya masih ada Sutsujin kali ini. Yap, setidaknya ada Sutsujin, tapi retributionnya nggak ada. Ya. Akankah ini menjadi sebuah kesempatan Sutsujin bisa nge-steal ke arah turtle-nya karena Iron Shiki tahu nggak ada retri. Ada Sutsujin, ada perbedaan level juga. Iron Shiki terlalu berani. Iron Shiki, dia flicker ke depan. Overconfidence seperti yang tadi sudah terlihat ataupun overcommit yang sudah dilakukan oleh Iron. Dan itu yang sebenarnya sempat kita lihat juga waktu di Grand Final MPL ID kemarin. Ya. Flicker-flicker yang dirasa tidak perlu. Itu yang akhirnya miskalkulasi itu. Yap. Yang bisa dimanfaatkan dan dieksploit oleh RRQ Hoshi. Oke, ketangkap basahkah Sutsujin? Untungnya masih bisa kabur, tapi masih ada Widhi yang membegal di bagian belakang tertangkap. Yap, pertukaran lebih terlihat kali ini. Untuk bagaimana dari jungler yang hilang, Sutsujin harus hilang untuk pertama kalinya juga. Dan tim Liquid ID mereka harus bisa tahan hype mereka. Mereka
Mereka tahu lagi unggul 2-0, tapi bukan berarti ini menjadi jaminan kemenangan untuk mereka. Mereka harus kembali mengontrol hype yang terjadi juga. Kayak tadi movement-movement yang ya dirasa tidak perlu itu Iya. bisa dikurangin gitu. Itu beda 3 level loh tadi. Antara Iron Shiki dan juga Sutsujin. Yap. Sutsujin flickering ke depan. Oke. Ini Iron Shiki flickering ke depan. Oke. Oke. Relax, tenang, santuy, peace, love, and all kalau itu. Buset deh. Masalahnya kalkulasinya juga harus benar-benar diperhatiin ya. Yap. Dan RRQ Hoshi harus ya manfaatin Curse of Blood. Oke, Soblotnya sudah dikeluarkan. Reward manipulation sudah terlihat dari 2 tempat. Namun sekarang Dairon yang masih berhasil keluar dari satu kotak yang begitu mengerikan. Dan Aran akan berubah. Mau kemana perginya, ditembakin. Selamat kali ini Aran. Ya masih selamat ya, dan Aran bener-bener juga ini udah punya dominance ice dan belum tumbang sama sekali. Sejauh ini RRQ Hoshi masih belum punya jawaban gimana caranya untuk bisa menghilangkan Aran dulu. Oh Widi, Oke, Widinya Revitalize udah dibuka, tapi Widi terlalu lama. Widi untuk ditumbangkan. Widi hampir saya bisa menumbangkan, benar. Fabian mendapatkan ke arah Rins, di mana Rins tanpa penjang, walaupun seperti Rins tadi dijaga, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Mana Rusikinya menjadi korban pula dalam pertempuran tersebut. Coba lihat, tapi Daironnya menghilang juga 1 untuk 2 sejauh ini. karena Dairon tadi flicker, dia sebenarnya langsung mengincar ke arah Iron Shiki. Memang Iron Shikinya tumbang, tapi dirinya terjebak sehingga 2 tukar 1 yang dialami. Lane jauh bakal coba untuk dipegang dulu nih oleh Sutsujin, membiarkan agar Fabiannya juga nanti punya PR lagi untuk bergerak ke arah atas. Karena Lord juga udah muncul sekarang di menit yang ke-9. Yap. Oke, ini dia. Satu hal yang mungkin bisa menjadi momentum balik untuk RRQ Hoshi. Mereka mulai lagi set up ke area dari Lord. 3 player sudah tampak untuk mendorong mundur tim Liquid. Kesempatan yang begitu baik untuk RRQ. Apalagi ya skillnya lagi recall kan. Yap. Mau gak mau itu terpaksa harus recall juga. Dan Fabian masih jauh. Dan di-commit ke arah Lord. Oke, Lord langsung di-commit. Lord akan langsung didapatkan oleh RRQ, tapi mereka pun akan mundur. Ini menjadi kesempatan yang begitu indah untuk mereka. Yep, mundur aja dari tim Liquidnya juga nggak mau paksa untuk kontes. Dan Lord langsung spawn di area top lane. Terus secara defensif juga ini masih ada Iron Shiki, masih ada Alphabian juga yang bisa langsung mengincar ke lini belakang. Tapi poke damage ini dia, Dead Sonata yang selalu membuat dari tim Liquid ID mereka kocar-kacir mundur. Waduh, kena lagi terus. Ini poke damage-nya terus-terusan dihantarkan oleh Skylar. Luar biasa aim yang dimiliki oleh Ya, Skylar. karena kebetulan dari tim Liquid ID-nya juga mereka bertumpuk ya. Ya. Jadi kenanya tuh bisa 2 orang, bisa 3 orang tadi. Dan Lordnya harus menjadi sebuah concern dulu untuk tim Liquid ID. Sementara Fabian, ini dia tipikal Fabian yang sangat-sangat independen. Nah. Dia bisa cari celah yang lain. Sekarang Iron punya Malefic Gun. YSKL berhasil mundur ke depan. Jet jauh lebih aman. Tapi ditembak dengan satu Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sujin. Oke, itu dia serangan jarak jauh Evil Queller yang begitu mengerikan dari Sutsujin, berhasil untuk bisa mengakhiri nyawa dari Yeskiel. Dan bakal coba untuk dipaksa lagi nih sama RRQ. Oke, Aran di bagian atas. Ada Sujin dengan level 15-nya. Idok sudah memiliki Sky Guardian Helmet. Yap, Idok punya Scar Guardian Helmet, pastinya regen HP-nya akan semakin bertumbuh lagi. Dairon. Oke, terlalu tebal untuk Dairon, bisa ditumbangkan dan Fabian sendirian. Fabian, bisakah dia menyelamatkan diri? Masih bisa. Dan dia ngehindarin ini loh, Wrath of Direct dari Idok. Yap. Karena kalau misalkan kena itu Fabian hilang sih harusnya. Oke, masih ditekan oleh RRQ. RRQ harus bisa menekan terus-terusan dan juga menutup game ini apabila mereka ingin menang. Yap. Tidak boleh ada kesalahan. Andai ada kesalahan, kita tahu tim Liquid bagaimana untuk bisa membalikan keadaan. Begitupun untuk dari tim Liquidnya ya. Yap. Hop. Nah, ini dia Widi. Mereka mencoba untuk bisa maju ke area terdepan. Ada apa yang mau dikeluarkan ke ada benar, saya coba lihat. Reward main masalah dikeluarkan pula, tapi SQL langsung menghilang terlebih dahulu. Shutdown untuk Aran. Sementara sekarang sedikit lebih tersiar. Siki menjadi korban pula. Menyisakan 2 player saja. Keunggulan yang begitu besar didapatkan oleh RRQ si double kill. Dan sekarang Fabian tersisa sendirian. Wave minion di bagian tengah bisa didorong sekarang. Bisa, tapi kayaknya masih ada yang coba untuk ngejar karena Fabian tidak untuk recall. Oke, Fabian terbakar tadi dengan 1 Void Blast. Dan mungkin Void Crystal bisa dikeluarkan, tapi rekan-rekan dari RRQ yang lainnya bisa menutup game ini di menit 12. Dan game masih berlanjut. Dan RRQ Hoshi menolak turun. Mereka menyamakan dulu poin pertamanya. Sehingga game yang keempat akan segera terjadi. Tapi
ternyata RRQ Hoshi mereka bisa mematahkan gameplay agresif yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Terlihat juga banyak banget overcommit yang Betul. terjadi untuk tim Liquid ID dan itu dimanfaatkan dengan begitu baik oleh RRQ Hoshi. Oke, terjadi. Banyak kesalahan tadi sepertinya yang tertangkap oleh kamera. Yang dilakukan oleh tim Liquid ID 2-1 sekarang. Apakah bisa dibalikan secara total oleh RRQ? Atau game keempat akan menjadi akhir? Apakah akan menjadi reverse sweep is real? Karena masih terbuka kesempatan mereka untuk bisa mengembalikan keadaan juga. Dan yang pasti kita akan langsung menyerahkan kepada panelis yang bertugas. Silahkan.